Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah haji maupun umrah, terutama yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Madinah, terutama di Masjid Nabawi, banyak sekali para jamaah yang ingin menuju ke Raudhah atau tempat paling bagus untuk berdoa atau beribadah, karena disitulah tempat paling ijabah untuk berdoa sesuai hadis Nabi, yaitu Raudhah adalah suatu tempat di Masjid Nabawi yang terletak di antara mimbar dan rumahku, yaitu maksudnya di sini adalah saat ini adalah menjadi makam Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis tersebut kurang lebih artinya seperti ini: antara rumahku dan mimbarku itu adalah di antara taman surga, yaitu hadis Bukhari Muslim. Dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mencari sendiri, ini hanya pemahaman saya saja tentang Raudhah. Nah, kembali lagi ke pokok pembahasan, bagaimana caranya agar kita tidak salah ya menuju tempat Raudhah tersebut, terutama bagi para jamaah yang baru saja datang ke Madinah. Seperti pengalaman saya pribadi, mengetahui ada Raudhah itu setelah nyampe di Madinah, dan saya sendiri bingung Raudhah itu apa dan di mana. Nah, saya setiap hari datang ke masjid langsung menuju ke pintu 17-18. Di dalam selalu beribadah, terutama sholat dan yang lain-lain. Di situ saya selalu penasaran, apa itu Raudhah, di mana letaknya. Nah, mungkin ada teman-teman yang sama nasibnya dengan saya. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana cara tepat menuju ke Raudhah ini. Bagi teman-teman yang berada di Masjid Nabawi, saya akan menggambarkan ini adalah depan adalah pintu utama. Ini adalah pintu utama masjid. Biasanya kalau jamaah dari Indonesia atau yang lainnya akan familiar dengan pintu nomor 17 dan 18. Nah, dari pintu 17 dan 18 ini teman-teman bisa langsung maju ke depan lurus ya, cari pintu nomor 4 atau pintu nomor 5 ya. Setelah ketemu, teman-teman langsung keluar dari pintu ini menuju keluar masjid. Nah, perhatikan di samping sebelah kiri itu ada nomor pintu ya. Cari nomor pintu 1 ya, nomor pintu 1. Nah, disinilah Raudhah tempatnya. Jadi di pintu nomor 1 ini itu sudah disekat-sekat, dan kita tidak bisa sembarang masuk karena di sini biasanya berdesakan ya. Dan jangan sampai salah, jadi kita masuk ke Raudhah ini tidak melalui pintu nomor 1 ini, tapi melainkan melalui rute yang sudah saya gambarkan. Pertama, jangan lupa teman-teman install dulu aplikasinya ya, aplikasi untuk atau agar bisa masuk ke Raudhah ini, karena tanpa aplikasi kita tidak akan bisa masuk. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya teman-teman bisa download di Play Store atau yang lainnya. Kalau untuk pengguna Android bisa dari Play Store, kalau untuk yang pengguna Apple dari tempat Apple untuk mendownload aplikasi. Namanya yaitu
aplikasinya namanya Admara ya. Teman-teman bisa langsung ketikkan Admara di Play Store ya. Setelah ketemu, teman-teman baru install, isi sesuai instruksi yang diminta oleh aplikasi. Biasanya Admara ini hanya menginputkan nama lengkap kita berasal dari mana, nomor paspor kita berapa, nomor visa kita berapa. Nah, setelah itu diinputkan semua apa yang dibutuhkan, termasuk nomor HP kita. Nah, di situ nanti akan ada pilihan ya. Kita akan mengetahui hari apa, tanggal berapa, ada atau waktu kosong untuk masuk ke Raudhof ini. Karena dengan aplikasi ini kita sangat terbantu, kita bisa mengetahui apakah hari ini jadwalnya padat, sudah penuh, atau kita akan dialokasikan di hari yang lain. Seperti itu kurang lebih. Setelah itu biasanya akan muncul QR code ya. QR code. Nah, QR code itu tadi ya, nanti yang akan ditunjukkan ke bagian checkpoint saat kita masuk ke Raudhof. Kita kembali lagi ke rute Raudhof ini. Nah, teman-teman bisa langsung mengikuti rute ini, yaitu kita misalkan dari pintu 17 atau pintu 18 kita masuk ke dalam masjid lurus. Setelah ketemu kita cari pintu nomor 4 atau pintu nomor 5. Setelah ketemu kita baru keluar, jalan keluar ya. Ikuti tanda panah ini ya. Tanda di sini ada tanda panah, ada dua, yaitu ada warna putih, ada warna hitam. Kalau warna hitam itu kita dari dalam masjid ke depan langsung keluar. Kalau yang tanda putih ini dari halaman masjid sebelah kanan ya, langsung lurus ke depan. Nah, ketemulah di sini. Di sini, nah kita tidak bisa langsung masuk ke Raudhof sini. Kita tidak bisa langsung masuk ke Raudhof ya. Jadi kita akan dikumpulkan di titik sini, di titik warna kuning sini. Jadi setelah kita keluar dari masjid, kita akan berkumpul di sini bareng-bareng sama teman-teman dan jamaah yang lainnya. Di sini akan dikumpulkan atau maksudnya akan ditahan beberapa menit menunggu rombongan depan selesai keluar dari lorong Raudhof ini. Untuk perhatian saja buat teman-teman yang baru pertama kali masuk ya, saat masuk ke sini jangan berdesak-desakan ya, lewat saja, karena di sini banyak yang salah menafsirkan bahwa Raudhof adalah di lorong sini, padahal bukan. Ini hanya tempat kita ziarah ya di sini. Jadi setelah kita berkumpul di sini, nanti akan diarahkan oleh polisi atau tentara yang ada di situ. Kita akan disilahkan masuk. Nah, kita akan dipersilahkan masuk melewati lorong ini, lorong Raudhof ini. Nah, di sini kita langsung menuju Raudhof ini. Lorong ini kita jalan saja di sini. Perhatikan di sebelah kiri kita adalah, di situ ada makam Nabi dan sahabat. Nah, disitulah Raudhof tempatnya. Jadi di sini nggak boleh berdesak-desakan, kita jalan saja langsung keluar dari lorong ini. Biasanya akan langsung diarahkan oleh tentara yang berjaga di situ, kita disuruh langsung keluar. Nah, ikuti tanda panah ini saja. Ya, kita setelah keluar dari lorong kita langsung jalan ke depan ya. Kita menuju checkpoint ya. Di warna merah ini adalah tempat checkpoint kita bisa masuk atau tidaknya. Di checkpoint sini teman-teman harusnya sudah menginstal aplikasi Admara tadi, tinggal ditunjukkan ke penjaga di sini. Setelah kita menunjukkan, kita akan lolos, dipersilahkan masuk, dan apabila kita tidak lolos, kita akan diputar balik atau dikeluarkan dari sini ya. Tidak boleh diizinkan masuk, karena penangkap logika saya, aplikasi Admara itu adalah untuk membedakan bahwa kita jamaah resmi ya, bukan ilegal. Karena di Admara itu
hanya menginputkan nomor paspor, nomor visa dan lain-lain. Sedangkan kalau ilegal otomatis tidak mempunyai data tersebut. Nah, setelah kita lolos di sini, teman-teman tidak usah berdesak-desakan, tinggal masuk saja sesuai jalur yang telah ditentukan, mengikuti arahan ya. Nah, di sini kita akan ditahan juga, akan dikumpulkan. Di sini ada titik kumpul. Nah, semua jamaah yang sudah lolos di checkpoint akan dikumpulkan di sini secara rapi ya, disuruh berjajar rapi. Jadi menunggu giliran masuk ke Raudhah ini. Karena masuk ke Raudhah itu dibatasi. Itu hanya kurang lebih 20-40 orang yang bisa masuk ke Raudhah ya. Jadi kita nunggu di sini rame-rame. Nanti setiap baris atau setiap kelompok itu akan dipersilahkan masuk oleh petugas yang ada, baik polisi maupun tentara di sini yang berjaga banyak sekali. Jadi kita tidak bisa berdesak-desakan, kita harus masuk secara teratur. Nah, setelah 20-40 orang disuruh masuk ya, ini di sini masuk rapi, tidak boleh berdesak-desakan, apalagi sampai dorong-dorongan. Nah, di pintu 25 ya, di sini adalah pintu 25. Nah, semua akan disuruh masuk ke Raudhah sini. Nah, disinilah tempat Raudhah. Jadi di dalam Raudhah ini, yaitu di sebelah kiri kita itu adalah makam Nabi Muhammad SAW, dan sebelah kanan adalah mimbar. Nah, seperti saya jelaskan di depan tadi sedikit ya, Raudhah adalah suatu tempat ya yang letaknya berada di antara rumahku, maksudnya rumah Nabi Muhammad SAW yang sekarang menjadi makam, dan di antara mimbarku. Nah, mimbarnya ada di sebelah kanan ya. Jadi ini adalah tempat mustajab untuk kita berdoa, kita beribadah di sini, sholat sunnah di sini atau sholat wajib dan yang lain-lain. Nah, saya sarankan manfaatkan waktunya semaksimal mungkin, karena di ruangan ini, di Raudhah ini, kita tidak bisa berlama-lama ya, karena kita harus bergantian dengan teman-teman yang masih menunggu di titik kumpul ini. Nah, jadi di sini kurang lebih hanya kita mempunyai waktu kurang lebih 5 atau 10 menit, bahkan tidak menyampai 10 menit karena sangat singkat, karena kita harus keluar lagi dari pintu depan. Di sini ada pintu keluar. Nah, nanti setelah kita keluar, nanti akan disusul oleh teman-teman yang masih menunggu di luar. Jadi saran saya, manfaatkan semaksimal mungkin pada saat waktu di dalam Raudhah ini untuk beribadah. Terserah mau sholat sunnah atau sholat wajib atau doa-doa yang lain, karena disinilah tempat sangat mujarab atau doa kita akan terkabul. Nah, setelah itu kita akan diarahkan keluar ke arah kiri mengikuti tanda panah ini lagi. Nah, seperti itu. Jadi semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama para jamaah yang baru saja datang ke masjid ini, dan tidak salah persepsi ya, salah lokasi. Jadi Raudhah ada di depan ya, di sini. Teman-teman bisa perhatikan lagi rutenya. Nah, jadi saya ulangi, pintu paling familiar adalah dari pintu 17-18, masuk lurus ke dalam mengikuti panah ini, cari pintu 4 dan 5, atau teman-teman bisa dari luar, dari halaman masjid langsung menuju ke depan sesuai tanda panah putih ini. Nanti akan berkumpul di sini. Nah, baru masuk ke titik kumpul pertama. Nah, demikian rute tercepat menuju Raudhah. Semoga bisa bermanfaat bagi jamaah dan teman-teman yang lainnya. Semoga ibadahnya bisa diterima dan menjadi
jamaah yang mabrur. Sekian, terima kasih. Jangan lupa jika dianggap bermanfaat, like, komentar, dan jangan lupa tombol subscribe serta tombol loncengnya. Insyaallah berikutnya saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Admara dari awal sampai selesai. Sekian, terima kasih.